Buntut dari candaan Miftahur Rohman dengan Bapak Sun Haji, sang penjual es teh dari Magelang, membuat ia mengundurkan diri dari staf khusus Presiden Republik Indonesia. Hingga banyak netizen Indonesia yang menginginkan beliau dipecat dari Kabinet Merah Putih, serta mencari video jejak digital sang penceramah tersebut. Berikut salah satunya. Kalau masih punya uang, ada bakul es teh, kalau bisa dibeli dibagi temannya. Itu es tehnya masih nggak mas? Masih. Ya sana dijual goblok. Kulo niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kulo ajak munggah nih. Kok malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kulo iso keracunan. Kok keracunan? Mun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Awor. Makasih ya Kang. Alah salaman barang iki lho. Aku goleknya pasir, Beb. Yang nggak atus yang pitu gitu loh. Berarti salami cara jelas sih. Itulah jejak digital yang telah dibongkar oleh para netizen, yang menurut beliau hanyalah sekedar bercanda, tanpa ada maksud menyakiti pihak manapun. Namun yang paling mencengangkan, beliau mengaku pernah ditawari Presiden Prabowo posisi di Kabinet Merah Putih, sebagai Menteri Agama. Berikut videonya. Demi Allah, Gus Kausan ini menjadi salah satu saksi bahwa saya menolak dari awal mendapatkan jabatan dari Pak Prabowo Subianto. Awal mula saya ditawari menjadi Menteri Agama, saya menolak. Saya ditawari menjadi Wakil Menteri, saya menolak. Sempat kemudian mau ditawari sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, saya menolak. Pertimbangannya sederhana. Kalau saya jadi menteri, waktu saya habis fokus untuk di kementerian. Kulo mboten sakit ketemu kali Bapak Ibu Sidoarjo. Saya nggak bisa ngalor ngidul wirawir. Yang paling berat bagi saya kalau jadi menteri, saya harus potong rambut. Makanya hari ini heboh begitu orang bertanya, lihat saya di media, di kamera, kok Gus Miftah rambutnya hilang. Menggandakan rambut hanya untuk sebuah jabatan. Wah. Saya gitu prank muncul meneh gitu. Jadi pas saya dipanggil ke Kertanegara waktu itu pakai batik, rambut saya kuncrit, rapi. Pak Prabowo itu nyalami saya panggil, Gus, rambutnya mana? Aman, Bi, aman. Nah, jadi kalau kemudian saya membantu Pak Prabowo itu dianggap ambisi ingin mendapatkan jabatan, Anda salah. 100% itu. Justru orang yang sangat mensupport saya untuk menerima posisi apapun dari pemerintah, salah satunya ya Gus Kausar. Abah niku dawuh, lah Guse mboten nampi jabatan apapun dari Pak Prabowo. Padahal kita berharap Gus Miftah itu menjadi jembatan komunikasi kami kalau kepada Pak Prabowo. Saya nggak tahu jabatannya Gus Miftah apa di PAN ini. Guru spiritual. Oh, Pak. Guru spiritual. Oh, Pak. Hal ini membuat salah satu reporter pembawa acara televisi meradang karena ulah beliau. Minta maafnya setelah ditegur oleh Presiden melalui Seskap Mayor Teddy. Jadi kalau tidak ada teguran, yang bersangkutan tidak akan minta maaf. Beliau mengakui bahwa beliau meminta maaf setelah ditegur oleh Mayor Teddy atas perintah dari Presiden Prabowo. Jadi perlu ada teguran dulu dari bosnya, baru yang bersangkutan minta maaf. Ini contoh pejabat publik yang memang baik atau gimana ya, Pak Ujang? Tentu itu kembali kepada diri yang bersangkutan. Oke, yang baik. Jelas dan yang pasti posisi istana adalah mengingatkan yang bersangkutan agar tadi hati-hati dalam berceramah, dalam membuat statement, karena posisinya bukan lagi hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai pejabat negara. Oke. Namun terlepas dari semua permasalahan itu semua, Gus Miftah adalah sosok yang berhati mulia dan berjiwa kesatria, dengan ikhlas dan berlapang dada melepaskan jabatan sebagai utusan khusus Presiden. Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam setelah berdoa, bermuhasabah dan istikharah
saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Begini tanggapan Presiden Prabowo terkait mundurnya Gus Miftah dari anggota utusan khusus kepresidenan Kabinet Merah Putih. Iya, tadi saya sendiri belum lihat langsung, tapi didapat laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin dia salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Akan disiapkan penggantinya nggak Pak? Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Oke? Oke Pak. Itulah tanggapan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo tercinta. Maka, hikmah dari kejadian ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah produser sekaligus sutradara terbaik, senantiasa husnudzon kepadanya. Sebab tidak akan ada yang tahu asal-usul, kapan dan di mana seorang hamba akan dinaikkan derajat hidupnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Jadi di bab sosial itu memang Allah membiarkan hukum sosial yang berjalan. Sampai Ibnu Khaldun ngendikan begini, Pak masih ingat betul dan itu saya pegang. Nabi sebagai nabi itu kena aturan hukum sosial. Meskipun beliau punya mujizat kayak apa, ketemu orang harus santun, ketemu anak kecil harus sayang, ketemu orang sepuh harus hormat. Andai kan Nabi bisa terbang ke langit sekalipun, Mi'raj, tapi ketemu anak kecil nampar, ketemu orang sepuh ngeludahi, tetap gak diterima oleh hukum. Walaupun tafatun ghalidal qalbi lan faddu min khalid. Betapa pentingnya tata krama sosial. Kata Ibnu Khaldun, hada Rasulullah man uyyida fil kauni kulli. Ini Rasulullah, orang yang di backup sekian alam raya, tapi sekali melanggar tata krama sosial, tetap lan faddu min khalid, orang akan bubar. Sampai ngegoskan saya sekarang tak pisoi. Wah, Gus kok mesti langsung gitu.